Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pintar, kembali lagi bersama aku Aulia Zahra dan aku Kansana Zaya di acara Biskopaja, Bincang Seru Komunitas Pelajar Jakarta. Gimana nih kabarnya Sobat Pintar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Amin. Amin. Di siang hari ini Biskopaja mengangkat tema yaitu belajar pendidikan dari Amerika. Wah, keren banget nih ya tema kita hari ini Keren ya. banget. Dan di studio nih udah hadir bintang tamu kita nih dari SMA 14 Jakarta. Oke, aku sebenarnya tuh udah kepo banget nih sama pembahasan kita hari ini gitu. Aku juga udah kepo banget. Kapan lagi gitu kan? Kapan lagi? Tapi tak kenal maka tak sayang. Nah, kita kenalan dulu nih. Kita kenalan sama dulu. kakaknya. Sama Siapa yang mau kakaknya. kenalan duluan? Ya. Tapi dari aku kali ya. Boleh. Oke, jadi perkenalkan, nama aku Yongki Putma Setiawan. Aku adalah ketua OSIS dari SMA Negeri 14 Jakarta yang mendampingi Kak Aziza untuk podcast pada hari ini. Oke, halo Kak Halo, Kak Yongki. Halo, hai. Oke, perkenalkan juga, aku Aziza Ramadhani Risma Yuda, bisa dipanggil Aziza aja. Aku itu penerima beasiswa dari KLIS 2023-2024 ke Amerika Serikat. Keren banget nih ya kan. Wah, awardee ya bahasanya. Oke, karena aku udah terlalu kepo ini ya, Sa. Udah tingkat dewa, tingkat Udah maksimal. Keponya udah mentok banget gitu ya. Langsung aja. Langsung aja. Langsung. Boleh. Jadi nih Kak, aku pengen tahu gimana awalnya tuh Kakak bisa tertarik buat ikut program ini. Oke, that's a really good question. And sebenarnya kayak a lot of people, aku senang banget traveling. Dan salah satu tujuan hidup aku tuh bisa traveling ke seluruh dunia. Tapi aku kan sekarang masih SMA ya. Iya. Jadi aku mikir gimana sih caranya aku bisa traveling tapi nggak ngebebanin orang tua aku gitu. Gimana caranya? Jadi aku akhirnya memutuskan buat nyari tahu tentang program beasiswa pertukaran pelajar. Sebenarnya aku udah tahu sih tentang program ini dari sekitar SD, which is dari orang tua aku, specifically dari ayahku. Nah, ayahku itu tahu dari, kalau nggak salah dari teman-temannya dulu deh. Dia tuh pengen banget ikutan program ini, tapi karena waktu itu tuh belum fully funded, jadi belum kesampaian aja. Dan akhirnya aku udah niatin nih, nanti SMA aku mau banget daftar jadi salah satu anak pertukaran pelajar yang mewakilin Indonesia gitu. Oke, ceritanya sangat inspiratif ya. Bener, wah keren banget nih. Tapi aku ada satu hal lagi nih aku lebih kepo. Yang kita lihat di misalnya kayak di sosial media gitu ya, kan itu kan di sananya gitu kan. Tapi aku pengen tahu sebenarnya seleksinya tuh gimana sih Kak? Lika-likunya tuh gimana sih? Itu banyak banget orang yang nanyain ke aku tuh tentang itu, tentang gimana sih daftarnya, ribet nggak? Jujur kalau dibilang ribet, nggak terlalu sih, cuman lama aja. Khusus buat program aku, program KLIS itu, aku sendiri prosesnya sekitar hampir setahun, dan itu tuh dimulai dari, ada 3 tahap. Jadi tahap chapter, which is basically setara sama tahap provinsi, terus ada tahap nasional, terus ada tahap internasional. Nah, dari masing-masing tahap ini dibagi-bagi lagi. Kan di awal kita itu udah harus memenuhi syarat, kayak misalnya nilainya itu nggak boleh di bawah 80 dari beberapa tahun sebelumnya, dan umur itu tuh very specific dan emang benar-benar harus diikutin. Kalau kamu udah termasuk pada orang-orang yang memenuhi syarat itu, kamu bisa daftar. Nah, daftar itu ada online application yang juga minta nanti pendaftaran itu agak berhubungan sama sekolah juga, karena minta surat dan lain-lain itu izin dari kepala sekolah kan yang pasti. Jadi sekolah juga harus mengizinkan dulu nih, kamu boleh apa enggak gitu masuk jadi salah satu student exchange gitu kan. Ntar habis dari tingkat itu, kamu bakalan masuk tuh tingkat wawancara. Nah, wawancara kalau di My Time itu online sih, dan di interview dulu sama orang-orang dari chapter Jakarta. Jakarta sendiri kalau setahu aku emang dari tahun ke tahun pendaftarnya itu paling banyak se-Indonesia. Jadi quite selective sih dari awal juga. Nah, terus habis dari wawancara, kalian itu bakal ngadepin dinamika kelompok, which I think is the most fun part, karena kamu bisa ketemu sama anak-anak seluruh Jakarta yang keren-keren abis, dan kamu bekerja sama mereka. Biasanya itu kayak problem solving buat
suatu kasus yang mereka kasih. Ada macam-macam sih bentuknya, mungkin dari ke tahun-tahun itu bisa beda, tapi intinya kayak gitu. Terus habis dari dinamika kelompok itu, kita beralih nih, kamu keterima apa enggak di chapter Jakarta, di tingkat provinsi. Nah, habis dari tingkat provinsi, kalau kamu menjadi yang mewakilin provinsi, itu kamu masuk ke seleksi nasional. Nah, itu basically ngulang lagi, ada interview lagi, dinamika kelompok, tapi seleksi tingkat nasional menurut aku ini yang paling seru. Karena kamu bener-bener ketemu anak-anak dari Sabang sampai Merauke, kamu kenalan sama mereka, dan ya gimana sih kalau kamu ke daftar itu pasti ketemu sama orang-orang yang like-minded, yang mirip sama kalian, dan mereka sama-sama antusias, nggak ada yang kayak, cuma coba-coba doang sih, tapi ini bener-bener semua orang tuh seneng dan passionate banget pengen jadi awardee dari KLIS ini. Jadi kayak basically ketemu lifelong friends sih kata aku. Seru banget. Seru banget. Kadang-kadang tuh emang kita perlu seru-seruin ya yang kayak gitu-gitu. Karena kan seleksi itu kan pasti deg-degan gitu kan. Tapi juga pasti kayak bener-bener berkesan banget kan, Kak? Betul banget, itu jujur bener, karena kamu ketemu sama standar siswa yang hebat di Indonesia tuh kayak gimana sih. Kadang bikin kamu mikir itu, aku emang harus berkembang lebih baik lagi, karena emang di luar sana tuh banyak orang yang lebih baik daripada aku sendiri gitu sih. Jadi inspirasi buat diri sendiri. Iya, inspirasi buat diri sendiri. Nah, terus pertanyaan berikutnya aku mau nanya ke Kak Yongki nih. Oke. Nah, apa sih Kak manfaat terbesarnya buat sekolah dan buat siswa kalau misalkan ada siswanya yang pertukaran pelajar? Oke, jadi aku ingin menjawab pertanyaan kamu. Kalau misalkan untuk manfaat sendiri untuk Kak Azizah sendiri kan ya, kalau misalkan manfaat untuk Kak Azizahnya itu kan yang pasti menambah relasi yang baru, terus menambah pengetahuan yang baru, atau menambah hal-hal yang belum emang didapetin Kak Azizah sebelumnya, Kak Azizah dapat, misalkan kayak problem solving dan lain sebagainya. Kalau misalkan untuk manfaat untuk siswa lain itu yang pasti banyak juga, untuk memotivasi mereka, untuk memberikan pengetahuan baru buat mereka. Karena kan biasanya kalau misalkan emang ada salah satu di antara kita, ada yang pertukaran pelajar atau ada yang mendapatkan pengalaman baru, kita bisa share, kita sharing, dan lain sebagainya gitu. Oke, berarti jadinya bisa menjadi wadah untuk memberi ilmu pengetahuan Iya. ya gitu. Keren banget nih, keren. Oke, tadi kan udah bahas seleksinya, ya kan? Betul. Terus gimana awalnya gitu kan. Terus aku sekarang mau tahu nih, pas nyampe sana nih, baru menapakkan kaki gitu, apa sih yang menjadi pengalaman kamu yang paling berkesan di sana? Dari kamu menapakkan kaki di sana sampai kamu menapakkan kaki kembali lagi di Indonesia, apa sih Kak yang paling menurut kamu tuh kayak I will remember this for the rest of my life gitu? Oke, it is a good topic to talk about. Soalnya pas aku pertama kali berangkat ke sana kan bareng-bareng kan sama anak-anak Indonesia lainnya. There was about 30 to 40 people karena kita dibagi batch kan. Jadi nggak langsung seabrek-abrek semua anak Indonesia itu berangkat. Tapi pas kita nyampe ke sana, kan kita nih jet lag ya, karena perjalanannya tuh lebih dari 24 jam. Walaupun kita capek, sebenarnya program ini tuh sangat think this through, sampai pas kita nyampe tuh nggak ngapa-ngapain, jadi kita banyak pikiran, kita kangen lah, pengen pulang, homesick, terus aduh sakit kepala, jet lag and everything. Tapi pas kita nyampe ke sana, kita itu dipertemukan sama anak-anak bukan seluruh Indonesia lagi, tapi udah seluruh dunia yang juga peserta dari KLIS. Karena KLIS ini bukan cuma buat anak-anak di Indonesia, tapi buat Muslim majority countries kayak misalnya Malaysia, terus Thailand, Turki, dan lain-lain itu. Jadi kita ketemu sama orang-orang di Jordan kayak gitu-gitu. Karena mereka juga peserta KLIS yang udah diseleksi, mereka tuh menunjukkan bahwa kayak, mereka tuh perwakilan dari negara mereka, which is keren-keren banget. Jadi kita langsung kayak, mereka semangat, kita semangat, jadi capeknya tuh hilang semua. Gitu sih, kata aku yang paling berkesan. Jadinya energized kembali. Betul. Jadi nggak sempet ngerasain capek ya. Gitu. Nah, Kak, aku tuh penasaran banget. Kakak tuh pas pertama kali masuk ke sekolahnya, itu tuh kayak gimana, dan pasti dong banyak banget kan pengalaman yang berkesan, dan apa sih, coba dong spill yang paling berkesan menurut kakak tuh gimana? Yang paling berkesan ya? Iya. Jadi hari pertama aku datang ke sekolah, beda nih sama aku di Jakarta. Kalau di Jakarta kan aku pakai Transum atau diantar gitu kan. Sementara kalau di sana, kamu nanti ke sekolah jalan kaki ya. Aku kan kaget, jalan kaki sendiri nih. Aku kan baru banget nyampe gitu. Kenapa aku gimana ya, bisa nggak ya? Ternyata rumah aku sama sekolahnya emang dekat, about a 15-minute walk dari rumah ke sekolah. Jadi it's a bit more tedious daripada pas aku di Indo. Tapi
tetap aja itu seru karena ya new experiences kan. Terus aku datang nih ke sekolahnya tuh beda banget sama sekolah kita, luas banget. Dan as you guys know, paling mungkin kalian pernah lihat di TV gitu ya, mereka tuh very sports oriented. Jadi ini ada sekolah, terus depannya tuh ada football field, terus sebelahnya tuh ada soccer, wah macem-macem. Jadi pas pagi tuh kamu pasti udah bisa lihat nih anak-anak yang latihan pagi jam 7-an tuh mereka udah latihan. Itu seru banget pasti bisa nonton kayak gitu. Terus pas aku masuk, wow, ini vibes-nya beda banget sih. Jujur, emang pastinya setiap sekolah itu kan beda-beda kan, kayak gimananya. Dan aku berkesempatan untuk sekolah di public school di sana, di salah satu public school di Iowa, tepatnya di kota Waukee. Nama sekolahnya itu Waukee High School. Nah, di sana itu aku yang paling kaget, orang-orangnya pertama individualistic, tapi walaupun individualistic, mereka tuh trained professionals, kayak profesional guru, kepala sekolah di sana tuh mereka emang kelihatan banget that's their passion in what they do, because they show their love for it, gitu sih kata aku. Jadi kerasa passionnya ya. Iya, betul Kalau banget. udah masuk tuh langsung, wah. Iya, kalau masuk tuh sama kepala sekolahnya, mereka selalu ada di sekolah, di hallways-nya, terus selalu nyapa kayak, "Hi Aziza, how are you doing today? What are you up to?" Itu kayak menurut aku wow banget, kepala sekolah dari beratus-ratus anak bisa inget sama aku gitu. Itu kan keren banget, the effort gitu. Hal kecil yang sangat berkesan ya. Betul. Oke. Sekarang aku mau nanya nih sama Kak Yongki. Kalau kakak suatu hari nanti, amin, diberikan kesempatan untuk pertukaran pelajar juga nih, kakak mau ke negara mana dan kenapa mau ke negara sana? Kalau misalkan aku mau dikasih kesempatan untuk ke luar negeri, aku pengen ke Jepang sih. Pengen ke Jepang sih. Kenapa Yang tuh? pertama gara-gara yang pasti kalian tahu Jerome Pauline gak sih? Tahu. Jerome Pauline itu gila banget sih, maksudnya kayak dia tuh udah dapat beasiswa full dari salah satu itu, terus dapat kesempatan yang luar biasa juga. Terus kan kalau misalkan kita lihat di internet itu, Jepang itu kan merupakan salah satu negara yang emang etos pendidikannya atau etos kerjanya itu kan tinggi banget. Kita lihat aja kalau misalkan ada orang yang nggak mau ngerjain tugas atau ada orang yang nggak belajar dengan benar, itu kan kayak sampai dia mikir berapa hari ini kenapa nggak sampai kayak gitu. Aku sih pengen lebih tepatnya sih ke Jepang tuh. Oke, ke negara Sakura ya. Negara Sakura. Oke, jadi nanti belajarnya sambil ngelihat sakura berjatuhan. Kan seger jadinya gitu kan, ngeliatin matematika nanti depannya sakura gitu. Cantik ya Betul, pemandangannya. sangat-sangat cantik gitu. Kalau itu kan kalau mau ke Jepang, kakak ada mikir nggak nih, misalnya spesifik satu sekolah nih yang kakak udah pengen, pokoknya aku mau ke situ gitu loh, ada nggak? Kalau misalkan untuk sekolah sih, kalau high school itu aku nggak tahu ya, aku nggak tahu kayak informasinya belum dapat. Tapi kalau misalkan emang di perguruan tinggi, aku pengen ke Tokyo University sih. Oke. Tokyo University kan merupakan salah satu universitas terbaik kan di Jepang dan di dunia gitu. Aku pengen ngambil pengalaman yang banyak, aku pengen belajar bahasa Jepang, aku pengen lihat kehidupan di Jepang itu bagaimana gitu. Oke, jadi menjadi apa nanti alamatnya belakangnya tulisannya Tokyo University. Iya, Tokyo Weh. Jurusan apa nih? Aku inginnya tuh sekolah bisnis manajemen. Oke, bisnis manajemen di Jepang. Boleh. Nah, terus aku juga kepo banget nih, Kak. Kan pasti culture-nya beda dong antara di Indonesia sama di US. Nah, terus gimana caranya tuh kakak nyesuaiin diri dengan culture mereka di sana? Terus apalagi kan kita yang maksudnya kita masih terbiasanya sama yang di Indonesia kan. Nah, itu gimana Kak caranya buat kakak nyesuaiin diri? Itu bener banget, salah satu yang paling beda menurut aku ya culture-nya sehari-hari. Mungkin kalau misalnya yang kita bisa lihat itu kan banyak kan ya, emang tempatnya beda, terus infrastrukturnya beda, kebiasaannya beda. Tapi kalau dari habitnya sendiri menurut aku yang paling beda itu orang Indonesia itu very murah senyum. Terus yang tadi aku bilang mereka tuh cukup individualistic. Kalau misalnya dari lingkungan keluarga aku sendiri, mereka udah tahu kan, mereka bakal nge-hosting aku, jadi mereka udah yakin nih, oh kita harus open terhadap perbedaan kayak gitu-gitu. Tapi kan nggak semua orang kayak gitu kan. Kita berkenalan bukan cuma sama orang-orang yang di sekitar kita, tapi kita harus networking jauh-jauh juga. Nah, salah satu yang paling beda yang aku rasain itu pas di sekolah. Jujur pas pertama kali aku datang ke sekolah tuh kayak, wah aku beda banget nih. Aku kan pakai yang pakai kerudungan jarang banget. Terus aku pasti, takut pakai ada accentnya gitu. Apa gimana pas aku datang ke sekolah, aku pikir mereka bahkan kayak ngeliatin gitu apa gimana. Ternyata nggak juga. Jujur mereka lebih nonchalant daripada yang aku pikirin gitu. Mereka tuh nggak nyadar aku tuh orang bukan dari
Amerika gitu. Makanya pas aku sana tuh kayak, hai, aku nggak tahu nih tentang ini. Kamu boleh ngasih tahu aku nggak? Dia kayak mikir gitu, kok bisa nggak tahu? Terus aku jelasin dulu, oh aku I'm an exchange student from Indonesia gitu. Oh, mereka tuh selalu kayak, I didn't notice because you didn't have an accent gitu-gitu kan. Makanya menurut aku emang cara beradaptasi yang paling baik itu ya be yourself, be Indonesian. Cause one of the things dari yang orang-orang sana ngomong ke aku yang stuck sama aku, they really love our smile. Selalu mereka bilang, I really love your smile. It makes my day every time I see it. Aku setiap denger itu langsung kayak, oh, padahal di Indo aku kayaknya nggak pernah dibilangin kayak gitu. Paling kayak, oh, kamu senang ketawa ya, kamu senang senyum. Tapi di sana tuh bener-bener mereka, we really love, we appreciate you smiling and bringing the good energy to our classroom. Makanya aku kayak, gimana pun kita harus tetap ingat gitu loh sama culture-nya orang Indonesia yang penuh senyum. Jadi kita emang harus duluan kasih senyum ke mereka, nanya, oh, mau kenalan gak gini-gini, biar mereka juga mulai hangat gitu sama kita, karena kita nggak bisa expect mereka akan interested mulu sama kita gitu. Kita harus take initiative on our very own, gimana caranya kita bisa menunjukkan bahwa culture Indonesia itu bagus gitu. Oke. Oke. Oh, bikin aku seneng banget deh. Itu Iya. it makes me proud. Sebagai orang Indonesia bikin proud banget gak sih, Sa? Ya nggak sih? Iya. Kayak langsung Kayak kita kan, ya mungkin yang kayak tadi Kak Aziza bilang, kalau misalkan kita senyum kayak, oh iya kamu suka senyum, kamu suka ketawa, bahkan mungkin gak di-notice ya. Tapi kayak di sana tuh bener-bener di-appreciate kan. Oke. Betul banget. Nah, katanya kan kalau culture shock itu kan pasti ada. Tapi sepanjang di sana, tantangan besarnya tuh apa sih, Kak? Yang mungkin misalnya kayak di sana tuh sistem pendidikannya tuh dia lebih banyak PR-nya, jadi secara akademik maupun sosialnya juga. Itu yang paling susah adaptasi tuh apa sih, Kak? Tantangan paling besarnya gitu. Jujur, kalau dari akademik sendiri, sebenarnya it's more enjoyable there. Mungkin karena aku juga bukan student tetap di sana ya, tapi pertukaran pelajar jadi cuma setahun, jadi bebannya nggak terlalu berat. Tapi aku ngerasa sekolahnya tuh emang seru gitu loh. Mereka tuh guru-gurunya selalu bikin gimana pun caranya lebih peduli daripada muridnya itu sendiri. Jadi anak-anaknya itu, aduh, kenapa sih kita harus belajar kayak gini. Tapi gurunya yang nyemangatin terus kayak, oh ini tuh seru loh, kenapa ini seru? Mereka tuh lebih semangat daripada kita. Jadi dari akademik sendiri menurut aku nggak begitu susah. Tapi kalau menurut aku yang paling susah itu adalah mereka very active. Kayak every time of the day mereka tuh punya kegiatan yang dilakuin. Contohnya misalnya pagi mereka gereja, misalnya sekolah pagi. Terus habis itu sekolah. Habis pulang sekolah tuh nggak langsung pulang. Mereka tuh ada sports, ada clubs. Terus aku kan ngerasa kalau di sini aku nggak se-busy itu kan. Makanya aku harus ikutan clubs ini, ikutan clubs itu. Sementara there's not much time in a day. There's only 24 hours kan. Gak bisa lebih dari itu. Jadi aku ngerasa kadang overwhelmed gitu. Ngerasa, kenapa orang-orang sibuk banget sih? Sementara aku kayak males-malesan gitu. Jadi aku terus tingkatin kayak, oh aku ikutan kegiatan ini. Ini apa aku juga nggak tahu. Tapi aku ikutin dulu aja gitu sih. Lebih banyak kayak gitunya. Jadi memegang teguh prinsip ikutin aja Ikutin dulu. aja dulu. Betul. Coba aja dulu. Betul. Nah, terus aku pengen nanya nih buat Kak Yongki. Jadi kan Kakak nih kan sebagai ketua OSIS ya. Iya. Nah, menurut Kakak apa impactnya pengalaman Kak Aziza yang student exchange itu di sekolah? Jadi gimana menurut Kakak nih pengalaman Kak Aziza tuh impactnya ke siswa tuh kayak gimana? Jadi apa yang bisa dipelajari dari Iya, pengalaman Kak Azizah gitu ya? betul. Mungkin kalau misalkan dari pengalaman Kak Azizah kita bisa belajar bahwasanya keberanian itu penting. Kalau dari keberanian Kak Azizah itu kan dia berani untuk keluar dari zona nyaman. Nah, yang terpenting itu adalah zona nyaman. Karena terkadang kita terlalu lama di zona nyaman yang membawa kita pada kehidupan yang kurang menarik atau yang malah menurun gitu. Kita misalkan suka tidur tapi kita tidur terus jadinya kan itu kan nggak baik juga buat kita. Iya, nggak sehat. Jadi kita belajar bahwasanya pengalaman Kak Azizah itu adalah tentang keberanian, terus adalah berani dari keluar dari zona nyaman gitu. Oke, jadi harus berani mencoba hal-hal yang baru ya, walaupun takut-takut. Yang penting apa? Cobain Coba dulu. Cobain dulu. Karena Kan? emang jujur dari pengalaman di sana, hal yang paling berat itu buat keluar dari zona nyaman. Dan there are a lot of firsts yang aku lakuin di sana. Karena aku nyoba, kalau misalnya aku nggak lakuin, mungkin sampai sekarang aku nggak bakal lakuin hal itu. Betul. Gitu. Betul. Oke, mumpung kita lagi ngomongin masalah keberanian gini ya.
kalau Kak Yongki sendiri sebagai ketua OSIS, gimana sih kakak tuh bisa encourage atau mendorong nih para siswa-siswa di sekolah kakak buat bisa juga nih berani ngambil kesempatan sebesar Kak Aziza dulu gitu. Mungkin ada program-program khusus atau ada langkah-langkah terkhusus dari OSIS gitu. Oke. Mungkin kalau misalkan cara menginspirasi lah gitu ya, gimana siswa-siswa SMA negeri atau khususnya di 14 itu biar kayak Kak Azizah gitu ya. Yang pasti kita menunjukkan bukti nyatanya. Bukti nyata itu kan Kak Azizah, dia berhasil untuk menjadi pertukaran pelajar di Amerika. Itu bisa jadiin contoh bahwasanya ada nih anak SMA atau siswa SMA yang berhasil pertukaran pelajar di Amerika atau di negara lain. Terus kita bisa ngelakuin workshop, kita bisa sharing-sharing pengalamannya yang memberikan motivasi kepada siswa lain untuk menjadi peserta dari pertukaran pelajar. Terus kalau misal dari OSIS sendiri, biasanya kan kalau misal OSIS itu adalah organisasi siswa intersekolah yang memberikan informasi baru ke teman-temannya, sehingga teman-teman itu tahu dan mengikuti hal tersebut. Kita bisa tuh cari informasi-informasi mengenai pertukaran pelajar, mengenai hal-hal di luar negeri, itu bisa banget terus kita share. Mungkin caranya seperti itu sih. Yang paling terpenting adalah kita memberikan bukti nyata bahwasanya ada, terus memberikan motivasi ke mereka gitu. Oke. Oke. Jadi kita biar ada buktinya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang nggak bisa dibilang ini buktinya Ini apa? buktinya Gitu. ada kan bener-bener langsung gitu loh. Langsung di depan mata gitu. Nah terus Kak, kan yang kayak tadi Kak Aziza bilang, kalau di sana kan emang banyak banget kan kegiatan-kegiatannya. Nah terus aku tuh penasaran banget, apa sih pelajaran atau kegiatan apa yang kakak tuh paling enjoy di sana ya, dan kakak paling suka gitu tuh apa? Yang paling aku suka sih jujur, ini cheat code kalau misalnya ntar ada yang jadi siswa pertukaran pelajar juga nanti ya. Spesial nih ya. Ini spesial. Spesial di Biskopaja aja. Bener. Spesial kayak martabak. Boleh. Terus kacang. Itu ikutin volunteering sebanyak-banyaknya. Karena jujur aku sendiri kalau lihat di Indonesia ada kegiatan volunteering, tapi emang belum banyak. Sementara kalau di US itu, pertama volunteering itu banyak. Kedua, volunteering itu very appreciated. Kamu misalnya udah nyampe berapa ratus hours, itu bisa dapat penghargaan dari sekolah pas kamu graduate. Itu special gitu loh. Nah, tapi selain itu bukan cuma misalnya dapat piagam atau apa, tapi dengan kamu ikutan volunteering, itu tuh membantu banget buat nyoba-nyoba hal tanpa punya alasan khusus. Kadang kan kalau kita mau nyoba suatu hal, itu misalnya aku pengen nyoba sports ini, kenapa kamu nyoba itu? Ya temen aku ada di situ atau gimana. Tapi kalau misalnya dengan kamu melabel itu sebagai volunteering, apapun niatnya, apapun skill set kamu, itu bakalan di-appreciate. Karena ya kamu volunteering, kamu cuma sekali ini doang. Kalau misal kamu gak jago juga, ya udah kan ini cuma sekali aja. Tapi dengan volunteering itu aku nyoba waktu itu jadi bikin apple pies di Amerika. Kan itu very American kan. Aku belum pernah bikin apple pie kayak gitu. Terus diajarin ini sih gimana caranya bikin apple pie. Terus aku ngebantu di retirement home kayak gitu-gitu. Terus macem-macem aku ngebantuin. Yang paling aku sering itu ngebantuin di komunitas-komunitas lokal, karena itu it helps the most. Itu yang apa yang kamu kasih itu beneran kesampaian sama orang-orang di sekitar kamu sebagai bentuk kasih sayang dan thank you. Kayak aku contohnya volunteering di perpustakaan. Itu tuh aku seneng banget volunteering sama anak-anak. Jadi kalau misalnya ada acara anak-anak, aku pasti sign up. Mau itu ngajarin physics melalui Lego kayak gitu. Itu kan lucu ya, Mas. Iya kan? Jadi anak-anak tuh kepicu buat berpikir melalui hal-hal yang seru. Itu aku jujur amazed banget sama orang-orang yang kan banyak juga volunteer kan ya sukarelawan. Mereka nggak digaji buat ngelakuin ini, tapi mereka tetap berpikir gimana sih kita bikin menarik, gimana kita orang-orang mau ikutan juga. Itu sih cheat code-nya adalah ikutan volunteering, karena selain itu bisa jadi merit kamu juga bisa dapat banyak teman, banyak pengalaman melalui itu tanpa harus ada alasan ataupun skill set tertentu gitu sih menurut aku. Oke. Keren banget ya. Lucu banget. Sumpah keren banget. Kerasa apa sih, kayak kerasa ke family-nya tuh kerasa ya. Betul banget. Bisa experience the American dream Wes. gitu ya. Oke. Aku dengar-dengar nih ya sobat pintar di rumah sama yang di sini. Aku dengar-dengar kalau kita dibawain dokumentasi spesial nih dari Kak Aziza. Dari Kak Aziza. Aku juga sebenarnya kepo banget sih, kan dari tadi kita udah dengerin ceritanya kayak seru banget kan. Betul. Kita dengerin ceritanya seru banget, terus aku kepo pengen lihat nih dokumentasinya tuh pas di sana kayak gimana. Oke, langsung aja nih. Kita pamerin. Pamerin. Memperlihatkan Ya, kita memperlihatkan Boleh. dokumentasi di sana. Oke. Boleh di next. Oke, apa nih Kak? Boleh diceritain nih foto-fotonya nih. Aduh, aku jadi terharu lagi ngelihatnya foto-fotonya. Jadi pertama itu kan udah ada tulisannya kan, first meeting dengan host family. Jadi habis yang pertemuan aku bilang yang sama anak-anak Indo itu di Washington DC, kita itu kan
berpisah nih, mencar anak-anak Indo semua ke semua state di US. Nah, aku dapatnya di Iowa. Iowa itu di mana sih? Ada yang pernah dengar gak? Jujur aja. Aku pernah dengar Iowa. Aku sih. pernah dengar Oh, Iowa. really? Iowa, ya. Iya. Wow. Apa yang kalian pernah dengar tentang Iowa? Honestly, aku cuma pernah Iya. namanya sih. Aku dengar namanya Iya, kayak iya. Iowa gitu. Iya, doang. bener. Cuman jujur aja aku pas dikasih tahu aku bakal di place di Iowa, aku kayak, hah? Where is Di that?" mana? Iya bener, where is that? Itu ternyata Iowa itu salah satu state di area Midwest. So, kota yang paling dekat menurut aku Chicago sih. Chicago. Chicago itu yang paling dekat. Tapi oke. Chicago kan kayak very buildings and everything, right? Tapi kalau misalnya Iowa itu yang dataran rendah, yang peternakan, yang gitu-gitu. Walaupun nggak desa-desa amat, cuman ya kayak gitulah bayangannya. Banyak peternakan, grass fields dan dataran rendah gitu. Nah, aku ketemu sama keluarga aku pertama kali di situ. Aku pernah calling sama mereka, tapi kan kita nggak pernah lihat actualnya orangnya kayak gimana kan. Nah, itu pertama kali aku lagi ngantuk, baru traveling dari DC ke Iowa, udah kayak, aduh, aku harus ngapain lagi. Ternyata ketemu sama mereka dan mereka tuh antusias banget. Aku tuh seneng banget, apalagi mereka punya 3 anak kan dan masih kecil-kecil di bawah aku semua umurnya. Jadi pas mereka datang terus mereka excited ketemu aku juga yang tadi deg-degan kayak aduh kalau mereka nggak suka aku gimana, kalau misalnya mereka nggak kebiasa sama orang yang pakai berkerudung gitu, itu gimana, nggak nyaman, gak awkward gak ya, terus merekanya yang duluan kayak hi, oh my god, welcome, how are you gitu, we're so happy to meet you, langsung dipeluk. Aku langsung kayak wow, mereka tuh maksudnya ada orang yang sebaik ini sama orang yang belum pernah mereka ketemuin, dan itu jujur membekas banget di hati aku. Jadi aku langsung kayak gak usah gugup lagi, gak usah awkward lagi. Aku langsung kayak, yeah, this is the best family I could possibly get there. Sign-nya juga lucu. Iya, itu ceritanya si yang paling muda, si Freddy itu bikinin, Freddy, Josie sama Bryn itu bikinin buat aku. Terus aku kayak, aku pajang. Sampai sekarang aku bawa ke rumah, aku simpen terus. Lucu banget. Iya, gemes banget sumpah. Lucu. Kalau yang kanan apa nih? Kayaknya Yang lucu kanan. banget nih. Nah, ini lucu banget, lebih lucu lagi. Ini tuh pas tadi yang aku bilang di DC itu ketemu sama anak-anak seluruh Indonesia kan. Waktu di Indonesia pernah ketemu juga sih, cuman vibes-nya beda pas di DC. Kan kita kalau misalnya sendiri di luar negeri itu kerasanya kayak aduh, aku salah ngelakuin nggak apa. Tapi kalau misalnya kita bareng-bareng temen, itu kan kayak ya udah mau malu-maluin mau gimana, kita yang penting asik bareng-bareng. Dan jujur mereka tuh one of the best people that I've ever met. Sampai sekarang I do possibly believe mereka tuh bakal jadi lifelong friends, even possibly family gitu. Dan kayak kemarin aja aku baru aja main ke Curug di Sentul. Aku main sama mereka. Jadi kayak yuk kita jalan-jalan, udah lama gak ketemu. Ya udah kita main ke Curug. Itu jujur asik banget. Jadi walaupun aku udah pulangnya dari tahun lalu, tapi sampai sekarang kita masih main bareng. Itu sih yang paling aku senengin. Kelihatan masih anak-anak SMA-nya masih kerasa banget ya. Itu Iya, kalau didengerin tuh ada suara-suara hi-fi-nya di belakang. Oh, iya. Bener lagi, hi-fi-nya. Indahnya masa kita di masa remaja. Benar Belakang banget gitu lagi. ya. Ya itu kita sengaja pakai, ada yang pakai batik sama pakai seragam SMA. Putih abu. Biar kayak aduh Indonesia banget nih. Iya, vibes-nya kayak berasa banget gitu ya. Pakai seragam SMA tapi di US gitu. Sangat proud ya. Iya, Apalagi kan proud. seragamnya tuh kan ada bendera Indonesianya. Iya, Indonesianya. bener. Harus mengharumkan nama bangsa. Betul. Oke, lanjut Kak. Boleh dilanjut Kak. Tadi kayak Oke. Oke. Ini Apa nih, ini? apa nih Kak? Oke. Boleh dijelasin? Ini tuh yang tadi aku bilang, ini termasuk volunteering. Jadi ada 2, ini yang paling aku top, menurut aku yang paling aku memorable banget. Aku mulai dulu dari yang International Education Week deh. Jadi di kalangan at least anak pertukaran pelajar, ada 1 minggu, kalau nggak salah di bulan November, itu tuh dimana kita nge-give back dan sharing tentang culture kita ke orang-orang yang belum tahu. Nah, kita pakai waktu di week itu, jadi semua anak pertukaran pelajar itu diwajibkan untuk memberi presentasi lah, penampilan untuk mengenalkan Indonesia ke orang-orang di US. Nah, aku seneng banget karena host family aku yang ibunya itu adalah guru SD. Nah, aku berkesempatan buat nge-share ke murid-muridnya tentang Indonesia. Jujur aku kan deg-degan banget, aduh kalau misalnya mereka nggak peduli gimana, tahu sendiri kan anak-anak SD itu kayak yang asik menurut mereka asik aja sendiri kan. Kalau misalnya aduh nggak seru, nggak usah didengerin deh. Tapi ternyata mereka interested banget, dan aku kaget ya banyak yang tahu tentang Indonesia walaupun emang tahunya tentang Bali kayak gitu. Tapi ada yang aku inget banget, ada satu anak dia tuh
pas aku tanya, kalian tahu nggak ini hewan apa? Udah tahu, apa itu? Komodo dragon. Oh, kamu udah tahu. Terus iya dia tuh dragon yang apa? Lizard yang paling besar di dunia. Aku ya, wow, kamu emang udah tahu. Dan dia seneng gitu ngedengerin tentang Indonesia, dan banyak yang bilang mau ke Indonesia pas liburan. Gimana kalau kita ke Indonesia aja gitu. Lucu banget, emang seru. Lucu. Lucu banget. Nah, terus yang kedua, ini project sama retirement community. Jadi, selain IEW atau International Education Week, kita juga ada tugas buat bikin project. Jadi, aku disebutnya itu GYSD Project, Global Youth Service Day. Nah, di span waktu itu kita harus bikin sebuah project untuk memberi kembali ke orang-orang di sana. Kan kita basically bisa pergi, bisa berangkat ke US itu karena mereka juga. Karena ini programnya itu dari US Department of State, yaitu Kementerian Luar Negerinya Amerika Serikat. Makanya kan, masa kita doang yang dapat kesempatan buat ke luar negeri, mereka juga harus tahu dong apa sih yang kita bawa ke US ini. Nah, makanya aku pas di GYS ini, aku bikin project buat retirement community. Nah, aku kerjasama sama church di dekat rumah aku buat bikinin ini pisang aroma. Oh iya, jadi terus mereka kayak, oh gini cara bikinnya gitu. Aku nyari bahan-bahannya ke Asian grocery market di mana-mana. Aduh pusing banget. Tapi akhirnya pas mereka bikin, terus kita bikin gitu, kita coba masak pas di gerejanya. Mereka suka banget. Mereka bilang, pertama gampang banget bikinnya, bahannya juga lumayan affordable gitu. Jadi mereka pengen banget bikin itu selain pas aku ada di situ juga. Makanya pas retirement community kita sharing. Aku sama teman aku di sana, sama anak exchange student lain dari Azerbaijan. Nah, kita tuh sharing-sharing tentang makanan Indonesia. Terus bahkan ada salah satu anggota di community itu yang pernah ke Indonesia juga. Jadi kita kayak menjadi fresh air buat cerita-cerita terhadap kesempatan yang aku dapetin bisa ke US gitu. Oke. Lanjutin, Kak. Lanjut, Kak. Apa nih? Wah, ini mau banget. Boleh dong, ini kan kita kan cuma lihatnya tuh biasanya kan di movie-movie yang Iya, di movie-movie. seri-series gitu kan. Boleh dong diceritain sebenarnya tuh aslinya tuh Aslinya tuh gimana sih, Kak? Kan Oke, kita oke. nih cuma tahu kayak yang kayak tadi Aulia bilang kan. Nah, tapi aku pengen banget nih tahu dari Kakak gimana aslinya tuh pas di sana tuh gimana gitu. Oh iya, jadi sebelum yang prom night kayaknya semua orang seneng banget kalau dengerin tentang prom night. Aku kasih tahu dulu tentang Reggie Sleep Out. Jadi Reggie Sleep Out itu acara lokal di mana kita nge-raise money and awareness buat orang-orang homeless di sana. Karena emang jujur orang US tuh kesadaran tentang lingkungannya tuh tinggi banget. Jadi mereka bersedia menolong, dan masing-masing anak di sini tuh emang ada target minimal $100 di raise buat homeless community ini. Dan alhamdulillah kalau nggak salah aku tuh nyampe $400-an. Jadi iya, jadi nggak kayak ke community kita terus kayak, oh would you like to donate for ini. Terus ada yang mau ngasih, ada yang nggak juga. Tapi akhirnya kita bisa bareng-bareng ikutan acara ini, dan kita tidur di football stadiumnya Drake University buat semalaman. Dingin banget, tapi seru banget karena it's for a good cause gitu. Ini seru banget karena jujur not a lot of things you can do to give back, apalagi dalam waktu setahun kan. Itu kan sebentar ya, menurut aku sebentar. Tapi dengan adanya program ini bisa ngasih banget ide buat anak-anak pertukaran pelajar. Apa sih yang bisa kamu give back ke community kamu sendiri? Oke. Jadi it's like giving back. Iya, boleh. Oke, Lucu banget. buat prom night sendiri kayak udah semangat banget gak sih ngedengerinnya? Ini udah duduk manis banget nih, udah mau dengerin. Udah mau banget dengerin nih. gimana nih? Nah, prom night itu emang jujur seasik itu sih. Aku kaget, aku kira kan prom night itu cuma prom aja kan. Ternyata setelah prom juga ada celebrationnya juga. There's something called after prom kan. Nah, pas prom nightnya sendiri, kita tuh di venue gede di kota kita, terus nyewa venue tempat conference room gitu, terus banyak food and there's a DJ, terus ada dance floor, terus foto-fotoan. Yang paling seru ya dressing up-nya sih. You could go with your date atau bisa sama teman-teman aja kayak aku sama teman-teman aku milihnya. Terus kita seru-seruan bareng aja di sana. Terus ya semalaman kayak gitu. Terus after prom night-nya, kan prom night ya udah kan paling sama kayak dance umumnya. Tapi after prom itu yang menurut aku beda banget karena diselenggarain sama orang tua murid buat kita. Nah, itu tuh lokasinya di sekolah. Jadi kita habis prom night di event tempat prom night-nya, kita pindah ke sekolah ke after prom, yaitu tempat kita main. Kita semalaman penuh sampai pagi, sampai subuh kali. Kita itu main. Ada permainan kayak apa sih yang bull riding di sekolah. Iya, terus ada macam-macam deh, pokoknya all kinds of games, terus food,
for free. Jadi kayak sepuasnya aja, terus ada apa balloon floaty, terus ada ketemu teman-teman, ngobrol-ngobrol. Itu jujur terasik banget karena it's not something that's common kita di Indo kan. Walaupun ada sekolah yang kayak gitu, tapi nggak semuanya bisa kayak gitu. Betul. Wah, ini kayaknya nih ikonnya ya. Kalau misalnya kita Iya. pikir sekolah SMA di Amerika gitu kan, pasti langsung kepikirannya Prom night. Nah itu. Oke, next Kak. Masih ada nggak nih? Oke. Oke. Wah, seru banget nih. Seru banget. Aduh, masih mau dengerin lagi. Iya sama, masih mau dengerin. Udah cuman gitu doang. Aduh. Masih segitu doang sih. Aduh, mau lagi. Mau foto-foto lagi. Aduh, Tapi lucu banget. sayang banget nih Kak, kita nih udah di penghujung acara. Ya, sedih banget. Padahal tuh sebenarnya aku masih excited banget nih buat ngobrol sama Kak Azizah sama Kak Yongki. Abis ini harus Habis gini harus ngobrol ngobrol lagi. Betul. Wajib itu Wajib. hukumnya ya. Oke, tapi sebelum kita selesaiin nih ya, aku mau Kak Yongki sama Kak Azizah nyampein kesan Dan pesan pesannya. dan harapannya nih buat Biskopaja. Dan aku juga denger nih dari salah satu tim kita, katanya mau ada apa nih spesial gitu. Oh, spesial. Episode ini sangat banyak spesialnya ya. Oh. Tadi Wow. ada tips spesial, sekarang mau ada pemberitahuan spesial. Oke, boleh dari siapa duluan? Kak Yongki boleh? Boleh, boleh. Boleh. Mungkin aku akan memberikan sedikit kesan dan pesan serta harapan ya. Kesannya itu yang pertama, keren banget kalian udah jadi host di podcast Biskopaja ya. Iya. Pada hari ini kalian masih SMP tapi dari cara public speaking, dari pertanyaan-pertanyaan itu keren-keren banget. Pesannya itu yang harus kalian itu tuh kalian harus sering upload sih. Benar. Harus sering upload sih Setuju. untuk memotivasi siswa-siswi SMP, SMA, SD bahkan di seluruh Indonesia gitu, khususnya di daerah khusus ibu kota Jakarta. Terus untuk pesan spesial, Kayaknya sebelum pesan spesial, aku kasih kamu pesan dulu, dulu ya. oke. biar- Wah, aduh digantung banget. Iya, stay tune, benar. Jadi kita harus dengerin sampai akhir, baru kita tahu pemberitahuannya itu apa. Kalau dari aku sendiri, thank you banget buat Aulia sama Hansa yang udah keren banget nge-host kita hari ini. Dan jujur aku kaget aja, kayak awalnya, oh anak SMP bisa nge-hosting acara kayak gini, itu amazing banget menurut aku. Terus makasih juga buat tim production dari Biskopaja dan juga dari Distrik Jakarta karena udah ngasih kesempatan buat kita nge-sharing nih tentang kesempatan apa aja yang bisa didapetin oleh siswa-siswi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Karena mungkin aja ada anak-anak yang belum tahu tentang program ini. Dan kalau kalian interested and you're passionate about giving back to the community, ini oke banget buat kamu ikutin. Dan harapannya dari aku sendiri sih buat Biskopaja terus berkembang dan terus ngundang orang-orang keren yang bisa menginspirasi anak-anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke biar bisa mengharumkan nama bangsa. Amin. Oke, aku udah gak bisa nunggu lagi ya. Udah tolong, ini apa ini? Apa nih? Oke, jadi untuk pemberitahuan spesial itu kebetulan kan dari SMA Negeri 14 Jakarta ya, bener Kak Ziza? Betul. Jadi kita tuh sedang ada eventnya itu namanya Schoolfest, Scooter dan Coolfest. Jadi kalau Scooter itu adalah School of Competition of Science, Art, Sports. Terus kalau misalnya Coolfest itu adalah Culture and Food Festival 14. Jadi kalau misalkan kalian emang berminat untuk mendaftarkan di event Schoolfest ini, kalian bisa cari di media sosialnya, namanya adalah Schoolfest @Schoolfest, SCOOFEST gitu. Ada di sini nih nanti. Di sini. Kita ada di description-nya Iya, kali ya. description. Ada di bawah ya. Oke. Jadi untuk perlombaan itu ada banyak. Kalian bisa lomba basket itu adalah khusus SMA. Kemudian ada futsal itu adalah untuk SMA dan SMP. Kemudian ada lomba poster digital untuk SMP, itu dilakukan secara online. Kemudian ada lomba Mobile Legend untuk SMA. Kemudian ada Rato Jaroh, kalau dari kalian semua itu suka nari atau tari saman gitu, itu bisa banget daftar. Itu sih lombanya. Kalau Oke. misalkan untuk Coolfest tersendiri itu merupakan malam puncaknya. Jadi kegiatan puncaknya itu ditutup di Coolfest itu. Iya. Oke. Nanti kalau misalnya ada yang mau ketemu sama Kak Yongki yang keren banget atau ada yang mau nanya-nanya lagi ke aku, itu boleh banget kalian datang daftar Schoolfest ya. Kapan lagi akan ketemu sama narasumber langsung nyamperin gitu. Iya, nyamperin ke sekolahnya langsung. Oke. Keren banget nih, kayaknya nanti aku boleh nih daftar ya Boleh kan? dong. Ya kan. Oke. Buat sobat pelajar yang mau menjadi bintang tamu, bisa menghubungi nomor 0877 3996 2161. Sekali lagi aku ulang, 0877 3996 2161.
Atau kalian juga bisa follow Instagram Dulan Podcast dan Jax District TV. Oke, jangan lupa untuk subscribe ke channel Jack District TV dan Dolan Podcast ya. Oke. Terakhir, kita tutup. Akhirnya, kami berdua pamit undur diri. Aku Aulia Zahra Dan aku Kansana Zaya. beserta seluruh tim yang bertugas pada hari ini pamit undur diri ya. Sampai jumpa lagi di Biskopaja, bincang seru komunitas pelajar Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. 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 Dadah.